Setiap pagi, saat embun belum sempat mengering dari dedaunan, suara khas klakson gerobak sayur itu terdengar dari ujung gang. Tak banyak yang tahu, di balik senyum ramah si tukang sayur, tersimpan kisah perjuangan, keikhlasan, dan keberkahan yang diam-diam menyentuh banyak hati. Inilah kisah tentang seseorang yang mungkin luput dari perhatian, namun memberi pelajaran besar tentang arti hidup yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh kerendahan hati, mari kita membuka lembar kisah sederhana ini. Kisah yang tak dihiasi gemerlap, tapi hangat dengan ketulusan dan makna. Senyum tukang sayur di ujung gang bukanlah cerita tentang pahlawan besar atau tokoh ternama. Ini adalah cerita tentang orang biasa yang dengan senyum dan kerja kerasnya membawa berkah bagi sekelilingnya. Semoga kisah ini mengajak kita sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia untuk merenungi arti ikhlas, berbagi, dan bersyukur, hal-hal kecil yang justru menyuburkan jiwa. Pagi belum sepenuhnya lahir ketika suara klakson kecil terdengar nyaring dari ujung gang. Masih samar-samar, namun cukup membangunkan angin dan kesunyian yang sejak semalam memeluk erat pemukiman kecil itu. Klakson itu bukan milik mobil mewah atau sepeda motor modern. Ia milik gerobak kayu tua yang setiap hari setia melintasi gang sempit dengan suara lirih, namun membawa semangat bagi siapapun yang mendengarnya. Gerobak itu milik Pak Samin. Orang-orang di sekitar menyapanya dengan beragam sebutan, Pak Sayur, Pak Klakson, Pak Gerobak, atau cukup dengan sapaan hangat, Pagi, Pak, karena semua sudah tahu siapa yang dimaksud. Di balik keriput wajahnya dan topi caping lusuh yang meneduhinya dari panas dan hujan, ada seorang pria tua yang telah menjadi bagian dari napas gang itu selama lebih dari 2 dekade. Pukul 5.45 pagi, Pak Samin sudah siap. Ia bangun sebelum azan subuh, berangkat ke pasar dengan sepeda tuanya, dan kembali sambil menarik gerobak yang penuh dengan hasil bumi. Sayur segar, rempah-rempah, buah seadanya, dan juga lauk pauk ringan. Tak semuanya dibeli orang, tapi ia tetap membawa mereka dengan penuh cinta. Baginya, menjual sayur bukan sekadar mencari nafkah. Itu adalah jalan hidup. Jalan untuk menyambung silaturahmi, jalan untuk berbagi, dan jalan untuk menyemai keberkahan meski tak selalu berbuah uang. Di rumah Bu Sari, seorang ibu rumah tangga muda dengan 2 anak balita, suara klakson Pak Samin menjadi penanda. Ia belum membuka mata sepenuhnya, tapi begitu mendengar bunyi khas itu, ia bangkit dan mengintip lewat jendela. Pak Samin datang, gumamnya sambil tersenyum kecil. Ada semacam ketenangan yang datang bersamaan dengan kehadiran pria tua itu. Ia segera menyambut di depan pagar. Pagi, Pak, wah, sayurnya masih seger-seger aja ya, ujarnya sambil memilih seikat bayam. Alhamdulillah, Bu. Bayamnya baru diambil jam 4 tadi di pasar. Masih kedinginan, kayak yang punya. Canda Pak Samin membuat Bu Sari tergelak. Di balik candaannya yang sederhana, Pak Samin adalah pengamat yang peka. Ia tahu siapa yang sedang sedih, siapa yang kurang tidur, bahkan siapa yang belum sarapan hanya dari raut wajah atau tatapan mata. Ia hafal rumah mana yang anaknya sedang sakit, rumah mana yang suaminya baru kehilangan pekerjaan. Dan semua itu ia bawa dalam diam. Ia balut dengan sapaan hangat dan tawaran sayur yang lebih segar dari biasanya. Atau kadang, sikat kangkung gratis tanpa alasan. Di gang itu, pagi tak pernah dimulai tanpa Pak Samin. Ia bukan sekadar penjual sayur, ia adalah pembawa suasana. Jalanan sempit yang awalnya sunyi, berubah menjadi ramai oleh obrolan ringan di depan rumah, tawa kecil antar tetangga yang berkumpul di sekitar gerobaknya, dan aroma segar dari tumpukan sayur-sayur lokal yang ditata dengan telaten. Anak-anak yang berangkat sekolah pun sering menyapa. Pak Samin, doain aku ya, hari ini ulangan. Insya Allah, dapat 100 ya. Tapi jangan lupa belajar juga, balasnya dengan nada ringan. Tak ada yang terlalu istimewa dari gerobak Pak Samin. Catnya sudah memudar, rodanya kadang berdecit, dan atap plastiknya sering tertiup angin. Tapi justru dari kesederhanaannya itulah cinta tumbuh. Karena semua orang tahu, setiap inji dari gerobak itu ditarik dengan tenaga dan hati yang tak main-main. Hari-hari Pak Samin nyaris selalu sama, tapi tak pernah membosankan. Karena ia selalu menemukan kebahagiaan kecil dari senyum orang lain. Ia tidak pernah menargetkan omzet tinggi, tak pernah menagih hutang dengan suara tinggi, dan tak pernah mengeluh tentang harga yang tak stabil di pasar. Bahkan ketika sayurannya tersisa banyak, ia hanya berkata,
Ya mungkin hari ini rezekinya bukan dari jualan, tapi siapa tahu dari yang lain. Kalimat itu bukan basa-basi. Ia benar-benar percaya bahwa rezeki datang dalam banyak bentuk. Dari tawa anak kecil, dari ucapan terima kasih yang tulus, bahkan dari teh hangat yang disuguhkan Bu Ima setiap Jumat pagi. Baginya, semua itu adalah bagian dari keuntungan yang tak tertulis. Pak Samin tinggal di rumah kecil di ujung gang, sendiri sejak istrinya wafat 7 tahun lalu. Anak-anaknya merantau, sesekali pulang saat lebaran. Tapi ia tak pernah merasa sepi. Gang ini seperti anak-anak saya, katanya suatu hari. Kalau saya nggak lewat sehari aja, pasti ada yang nyariin. Itu cukup buat bikin hati ini nggak merasa sendiri. Dan benar, ketika suatu hari gerobaknya sedikit terlambat datang karena rantai sepeda terputus, banyak ibu-ibu yang resah. Mereka menengok ujung gang berkali-kali, bahkan ada yang sengaja ke rumahnya hanya untuk memastikan ia baik-baik saja. Sebuah kepedulian yang tak bisa dibeli dengan uang. Ada satu pagi, ketika langit mendung dan udara terasa berat, Pak Samin tetap datang. Tapi langkahnya agak pelan, dan suara klaksonnya lebih lirih dari biasanya. Bu Sari memperhatikan bahwa tangan Pak Samin sedikit gemetar saat menaruh timun ke dalam kantong plastik. Pak, sehat-sehat aja, kan? Pak Samin tersenyum. Namanya badan tua, Bu, kadang rewel, kadang patuh. Tapi kalau hati senang, badan bisa diajak damai. Bu Sari tak berkata apa-apa, hanya mengambil 2 ikat bayam dan menambah 1 bungkus tahu goreng yang sebenarnya belum ia butuhkan. Kadang, perhatian tidak perlu dinyatakan lewat kata, cukup dari keinginan untuk memberi lebih. Gang itu mungkin tak tercatat dalam peta besar kota, tapi bagi puluhan keluarga yang tinggal di dalamnya, ia adalah dunia kecil yang penuh cinta, dan salah satu sumber kehangatannya bernama Pak Samin. Tak ada upacara, tak ada penghargaan, tak ada berita di koran pagi, tapi setiap pagi yang disapa oleh suara gerobak itu terasa lebih lengkap, lebih damai, lebih manusiawi. Dan seperti embun yang datang tanpa diundang, kehadiran Pak Samin adalah berkah yang pelan-pelan meresap, membasahi hati yang mungkin sedang gersang, dan mengingatkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, masih sangat mungkin tumbuh di antara kita. Gerobak itu mungkin sudah tua, kayu-kayunya retak kecil di beberapa sisi, cat birunya telah pudar, dan pegangannya mulai aus dimakan waktu. Tapi bagi Pak Samin, gerobaknya adalah teman seperjalanan. Ia bukan hanya alat mencari nafkah, tapi juga saksi bisu dari ratusan cerita yang tak pernah ditulis, namun terus hidup dalam ingatan. Dari balik gerobak itu, Pak Samin melihat kehidupan bukan dari atas panggung, tapi dari sisi panggilan yang justru paling jujur dan murni. Setiap pagi, saat roda gerobaknya mulai menyentuh aspal gang, Pak Samin seperti memasuki dunia kecil yang penuh warna. Ia hafal siapa yang akan keluar lebih dulu, siapa yang sedang butuh semangat, siapa yang sedang kesulitan, bahkan siapa yang sekadar ingin bercerita tanpa membeli apa-apa. Pagi itu, ia berhenti di rumah Bu Ratna. Wanita parubaya itu keluar dengan wajah lesu. Tangannya kosong, tak membawa dompet seperti biasa. Maaf, Pak Samin, minggu ini belum bisa beli. Suami saya masih cari kerja. Gaji terakhir sudah habis buat sekolah anak. Ucapnya pelan, menunduk. Pak Samin hanya tersenyum lembut. Ambil aja, Bu, nggak usah dipikirin. Anak-anak butuh makan sehat. Kalau sudah ada rezeki, tinggal bilang. Bu Ratna terdiam, matanya mulai basah. Ia tahu, ini bukan kali pertama Pak Samin membiarkannya berutang tanpa catatan. Tak ada buku hitam, tak ada tanda tangan, tak ada bunga. Yang ada hanya keyakinan bahwa rezeki yang dibagi takkan membuat miskin. Di titik lain, Pak Samin berhenti di depan rumah Bu Nur, wanita muda yang baru beberapa bulan melahirkan dan masih sering diliputi kecemasan. Pagi, Bu Nur, saya bawa daun katuk, bagus buat ASI, katanya ramah. Bu Nur terkejut, Pak, saya nggak bilang loh. Bapak lihat di muka Bu Nur, kayak ibu-ibu baru yang lagi kehabisan tenaga. Itu wajah yang dulu sering saya lihat di almarhum istri saya. Ia kemudian menyerahkan sikat daun katuk dan segelas tahu putih. Tak menunggu dibayar, tak menunggu dipuji. Lalu melanjutkan perjalanan dengan pelan. Gerobak itu, tanpa disadari, menjadi tempat berteduh bagi banyak hati. Pak Samin selalu menaruh dagangannya dengan rapi.
Tomat disusun seperti permata. Cabai merah dibiarkan utuh, segar, dan berkilau di bawah sinar matahari pagi. Kangkung dibasahi kain basah agar tetap segar. Semua itu ia lakukan bukan demi tampilan, tapi karena ia percaya. Apa yang kita jual, itulah wajah kita di hadapan Tuhan. Ia percaya, kalau ia memberi yang terbaik, yang datang pun akan membawa keberkahan. Kalau mau untung banyak tapi nipu timbangan, saya mungkin sudah kaya dari dulu, Bu. Katanya suatu hari pada Budini yang penasaran kenapa harga sayurannya tetap murah. Tapi saya lebih takut kalau pulang bawa uang tapi nggak tenang. Lanjutnya sambil tertawa pelan. Anak-anak kecil pun menyukai Pak Samin. Mereka sering berkumpul di sekitar gerobaknya, bukan untuk membeli, tapi untuk melihat dan kadang mencuri canda. Pak Samin, ada mentimun? Buat masker? Seru Lala, anak SD yang sedang senang main skincare-skincarean. Ada, tapi ini mentimun kelas pasar, bukan salon, sahutnya sambil memberikan series mentimun untuk mainan mereka. Ia tidak keberatan jika harus memberikan beberapa potong buah atau sayur untuk anak-anak. Ia percaya, jika anak-anak tumbuh dengan melihat orang tua mereka berbuat baik dan orang di sekitar mereka bersikap ramah, maka dunia ke depan akan lebih tenang. Namun hidup tak selalu semanis senyum. Satu sore, Pak Samin pulang membawa gerobak dengan sisa jualan yang banyak. Hari itu turun hujan dan pembeli sepi. Tapi ia tetap tersenyum. Saat ditanya oleh tetangganya, ia hanya berkata, "Mungkin sayur-sayur ini rezekinya belum sampai. Tapi bisa saya masak buat sendiri, atau saya bagi ke yang butuh. Sayur kalau dibuang, bisa nangis. Loh." Ada hal yang sederhana dari hidup Pak Samin, tapi justru itulah yang membuatnya istimewa. Ia tidak mengeluh, tidak membandingkan nasib, tidak iri. Ia hanya menjalani, dengan hati yang lapang dan pikiran yang tenang. Bahkan saat ada tetangga yang baru membuka warung sayur modern di ujung jalan besar, lengkap dengan kulkas dan rak bersih berpendingin, Pak Samin tak merasa terancam. Itu bagus, persaingan sehat. Yang penting, yang dijual jujur. Mau di warung, di gerobak, atau di toko, rezeki sudah ada jalurnya masing-masing. Dan benar, meski ada toko yang lebih besar, pelanggan tetap menunggu klakson khas gerobaknya di pagi hari. Karena mereka tidak hanya membeli sayur, mereka datang untuk melihat senyum, mendengar kabar, dan merasakan kehadiran seseorang yang peduli. Satu malam, Pak Samin duduk di bangku kayu di depan rumahnya. Ia memandangi gerobaknya yang diam. Sejenak ia menepuk kayunya, mengusap bekas lecet, dan berkata pelan, "Kita udah jalan jauh ya. Mungkin gak sempurna, tapi semoga bermanfaat." Gerobak itu adalah saksi semua tawa, tangis, cerita, perjuangan, dan juga kasih. Ia tidak butuh kemegahan. Cukup bergerak setiap pagi, menyusuri gang, dan menyampaikan cinta lewat sikat sawi atau sebungkus tempe. Dalam hidup yang sering terasa terburu-buru, gerobak Pak Samin hadir seperti jeda. Ia mengingatkan bahwa hidup tak harus selalu cepat. Kadang, dalam gerak yang lambat, kita justru menemukan makna. Dalam senyum yang sederhana, tersimpan ketenangan. Dalam memberi, tanpa pamrih, justru keberkahan mengalir deras. Gerobak itu, meski tua, mengajarkan tentang hidup. Dan Pak Samin, meski tak berpendidikan tinggi atau kaya raya, menjadi guru kehidupan yang tak pernah mengajar, namun selalu memberi teladan. Langit pagi itu tampak murung. Awan menggantung rendah, dan udara terasa lebih berat dari biasanya. Bau tanah basah mulai tercium, menandakan bahwa hujan akan segera turun. Sebagian orang memilih untuk kembali menarik selimut, menunda kegiatan luar rumah. Tapi tidak bagi Pak Samin. Seperti biasa, ia mengenakan jas hujan tipis berwarna kuning kusam dan topi capingnya yang sudah lama setia menemani. Gerobaknya ia lindungi dengan plastik transparan, diikat erat-erat agar sayuran tetap kering. Tangan tuanya menggenggam erat pegangan kayu, menuntun gerobak menyusuri jalanan licin yang mulai diguyur rintik. Langkahnya pelan tapi pasti. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tubuhnya tidak pernah mengurangi semangatnya. Sama seperti rezeki, bisiknya pelan, turun sedikit demi sedikit, tapi cukup untuk yang percaya. Di rumah Burani, yang baru saja melahirkan anak keduanya, hujan membuat pagi terasa makin sepi dan dingin. Bayinya rewel karena batuk kecil, dan sang suami belum sempat ke pasar untuk membeli bahan makanan. Ketika suara klakson kecil terdengar samar dari kejauhan, Burani terkejut. Benar saja,
Di balik tirai hujan, gerobak Pak Samin perlahan mendekat. Punggungnya basah kuyup meski tertutup jas hujan, dan tangan kirinya memegang sikat bayam, disodorkan dengan senyum. Ini, Bu, buat bikin sup anget. Bayinya rewel, ya? Kasih kaldu bening biar ibunya kuat. Ucapnya sambil tersenyum lelah. Bu Rani terharu. Ia tahu ia tidak pesan apa-apa. Tapi Pak Samin datang, seolah tahu kebutuhannya. Pak, nanti saya bayar minggu depannya. Nggak usah dipikir. Yang penting ibu dan bayinya sehat dulu. Bapak percaya, rezeki kalau diputar dengan hati, bakal balik lagi dengan berkah. Hujan makin deras. Jalanan mulai tergenang. Beberapa motor memilih berhenti berteduh di warung. Tapi Pak Samin tetap berjalan, berhenti di rumah-rumah yang biasa ia datangi. Sebagian besar orang hari itu tidak belanja banyak. Bahkan ada yang tidak keluar rumah. Tapi ia tetap hadir, tetap menyapa, tetap menawarkan sayur dengan senyum hangat. Bu Dini, seorang guru honorer, membukakan pagar dengan payung. Pak, ngapain hujan-hujan begini masih keliling? Nggak takut sakit? Pak Samin hanya tertawa ringan. Kalau saya istirahat hari ini, siapa yang mungkin kehilangan makan? Siapa yang nggak bisa buat sarapan? Mungkin cuma sedikit, tapi kalau bisa bantu orang lain, ya jalan terus. Bu. Ada satu rumah yang selalu menjadi titik terakhir Pak Samin setiap hari. Rumah Pak Harun, seorang pensiunan tua yang hidup sendirian. Kesehatannya tak lagi kuat dan penglihatannya mulai kabur. Pak Samin tahu ia tak bisa masak banyak, tapi selalu menyisihkan tempe, tahu, dan tomat untuk Pak Harun. Sore itu, saat hujan belum juga reda, Pak Samin tetap datang ke sana. Pak Harun, ini saya bawakan tempe dan sayur sop. Nanti Bapak tinggal rebus. Saya juga bawa sambal dikit buatan saya semalam. Pak Harun menyambut dengan senyum gemetar. Matanya berkaca-kaca. Samin, andai semua orang punya hati kayak kamu, dunia nggak akan terlalu dingin meskipun hujan. Tapi hari itu, ketika pulang ke rumah kecilnya di ujung gang, Pak Samin demam. Tubuh tuanya tak bisa sepenuhnya menahan dingin yang menempel sejak pagi. Ia duduk lemas di lantai, bersandar di dinding, dengan gerobaknya terparkir di depan rumah seperti biasa. Tetangganya, Bu Sari, curiga karena tak seperti biasa Pak Samin tak keluar menyapa. Ia pun menghampiri. Melihat wajah pucat Pak Samin, ia langsung memanggil tetangga lain. Tak butuh waktu lama, warga gang berkumpul. Beberapa membelikan obat, ada yang memasak bubur hangat, dan anak-anak pun datang membawa selimut kecil. Hari itu, Pak Samin tidak menjual apa-apa, tapi menerima begitu banyak kebaikan. Ia terbaring, lemah namun bahagia. Bapak ini cuma tukang sayur, bisiknya pelan, tapi bisa tidur nyenyak karena tahu ada banyak cinta yang kembali. Hujan hari itu tidak hanya membasahi tanah, tapi juga menyirami hati. Dari gerobak yang sederhana, Pak Samin telah menanam benih ketulusan yang hari ini mulai tumbuh di hati banyak orang. Ia tak meminta balas, tak berharap pujian. Tapi semesta membalasnya dengan cara yang paling indah. Kasih sayang yang tak pernah kering, bahkan di tengah hujan yang paling deras. Pagi itu terasa berbeda. Udara masih sama dinginnya. Matahari masih enggan muncul dari balik langit kelabu, dan embun masih setia menempel di dedaunan kecil di sepanjang gang. Namun ada yang hilang. Suara klakson kecil dari gerobak Pak Samin. Suara yang biasanya menjadi penanda pagi telah dimulai. Kini tak terdengar. Tidak ada roda yang berdecit, tidak ada sapaan hangat dari pria tua di balik tumpukan sayur, tidak ada senyum yang menghidupkan. Bu Sari adalah orang pertama yang menyadarinya. Ia berdiri lama di depan pagar, memandangi ujung gang, menunggu sosok Pak Samin muncul seperti biasa. Tapi yang datang hanyalah angin, menggoyangkan dedaunan dengan gemetar. Tumben, ya, gumamnya. Ia pun menoleh ke arah rumah Bu Dini yang sedang menyapu halaman. Bu, Pak Samin sudah lewat belum? Tanyanya. Belum? Biasanya jam segini udah di sini. Pertanyaan itu pun menyebar dari satu mulut ke mulut lain. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir seluruh gang membicarakan hal yang sama. Kemana Pak Samin? Bu Ratna akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah kecil Pak Samin di ujung gang. Pintu kayu rumah itu tertutup rapat. Tidak ada suara dari dalam. Ia mengetuk pelan. Tak ada jawaban. Ketukan kedua, lebih kuat, tetap tak terdengar. Hati-hati,
Ia mengintip lewat jendela kecil di sisi rumah, dan di sanalah Pak Samin terbaring lemas di atas tikar. Wajahnya pucat, tubuhnya tampak menggigil, dan matanya terpejam. Tanpa pikir panjang, Bu Ratna memanggil beberapa tetangga, dan mereka langsung membawa Pak Samin ke klinik terdekat. Dokter mengatakan Pak Samin mengalami demam tinggi dan dehidrasi. Tubuhnya terlalu lelah, dan usianya tidak lagi muda. Ia butuh istirahat penuh, pengobatan, dan terutama perhatian. Kabar itu menyebar cepat. Seluruh gang seperti kehilangan iramanya. Pagi-pagi yang biasanya penuh tawa dan obrolan ringan di sekitar gerobak, kini sunyi. Pagar-pagar tak tertutup, anak-anak terlihat lesu, dan ibu-ibu memilih diam sambil menatap kosong ke ujung jalan. Bahkan sayur pun terasa hambar tanpa suara, tanpa senyum, tanpa sapaan. Hari-hari berikutnya, giliran warga gang yang mulai menjajakan kebaikan. Bu Sari dan Bu Dini bergantian membawa makanan ke klinik tempat Pak Samin dirawat. Pak Harun yang sudah tua tetap meminta dibawakan kabar tentangnya. Anak-anak membuat kartu ucapan dan menggambar gerobak dengan tulisan besar, "Cepat sembuh ya, Pak Samin." Beberapa warga bahkan mengumpulkan dana untuk membantu biaya pengobatan. Tidak besar, tapi penuh cinta. Ada yang menyumbang hasil kue buatannya. Ada yang menyisihkan uang belanja. Tidak ada paksaan. Semua datang dari hati yang merasa kehilangan. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Pak Samin bukan sekadar tukang sayur. Ia adalah bagian dari kehidupan. Ia adalah pelita kecil yang selama ini menerangi jalan sempit itu dengan ketulusan. Beberapa minggu kemudian, Pak Samin diperbolehkan pulang. Masih lemah, jalannya pelan, tapi wajahnya tak kehilangan sinar. Dan yang paling mengejutkannya, saat ia tiba di gang, hampir semua tangga berdiri menunggu di pinggir jalan, menyambutnya dengan senyum dan tepuk tangan. Bahkan anak-anak berlarian menyambutnya, membawa gambar-gambar buatan tangan mereka. "Pak Samin, kami kangen suara klakson Bapak," teriak salah satu anak. Pak Samin tertawa kecil, matanya berkaca-kaca. "Bapak ini siapa? Kok disambut kayak pahlawan?" "Tapi Bapak memang pahlawan, Pak," sahut Bu Nur. "Kami nggak sadar, pagi-pagi kami baru lengkap kalau ada Bapak." Karena kondisi tubuhnya belum pulih, Pak Samin belum bisa kembali menarik gerobaknya sendiri. Maka, secara spontan, beberapa pemuda di gang itu menawarkan diri untuk membantu. Setiap hari, bergantian mereka mendorong gerobak keliling gang. Sementara Pak Samin tetap ikut, duduk di sisi belakang gerobak atau berjalan pelan di sampingnya. Namun kali ini, gerobaknya berubah. Dihias rapi oleh anak-anak dengan cat warna-warni. Di salah satu sisinya tertulis, "Gerobak kebaikan dari Pak Samin untuk kita semua." Tak ada hari yang lebih membahagiakan bagi Pak Samin selain hari itu. Bukan karena uang, bukan karena banyak yang membeli, tapi karena ia melihat kebaikan itu tidak berhenti padanya. Ia melihat benih yang ia tanam pelan-pelan mulai tumbuh. Dan di tengah keharuannya, ia berbisik dalam hati. Ternyata, satu senyum, satu sapa, satu keikhlasan bisa menjelma jadi ladang cinta jika disiram setiap hari dengan niat yang tulus. Gang itu tak pernah benar-benar sepi lagi. Karena sejak hari Pak Samin kembali, mereka semua belajar satu hal yang sebelumnya sering dilupakan. Bahwa kehadiran seseorang, sekecil apapun, bisa menjadi nadi bagi banyak kehidupan. Dan bahwa orang yang tampaknya biasa-biasa saja, diam-diam adalah tiang yang menyangga ketenangan banyak jiwa. Matahari pagi perlahan merangkak naik di antara atap-atap seng yang basah oleh embun. Gang kecil itu kembali ramai oleh tawa dan sapaan para tetangga. Anak-anak berlarian sambil membawa bekal sekolah, dan ibu-ibu berdiri di pinggir pagar menanti gerobak sayur yang kini didorong oleh pemuda bernama Narto, anak dari Bu Dini, yang beberapa waktu lalu menawarkan diri untuk menggantikan Pak Samin sementara. Namun, pagi ini ada yang berbeda. Di sisi kiri gerobak, berdiri bingkai kecil dari kayu jati. Di dalamnya, tergambar wajah seorang pria tua dengan topi caping yang familiar. Wajahnya ramah, senyumnya ringan, dan matanya mengandung kehangatan. Di bawah foto itu tertulis, "Gerobak Pak Samin, warisan senyum dan ketulusan." Sudah sebulan sejak Pak Samin berpulang. Ia mengembuskan napas terakhirnya di pagi buta, ketika adzan subuh baru saja berkumandang. Tak ada jeritan, tak ada tangisan keras, hanya keheningan yang begitu dalam.
seolah langit sendiri ikut berkabung. Ia pergi dalam damai. Setelah sekian lama menabur kebaikan dalam diam, dalam roda-roda gerobaknya yang tak pernah lelah. Hari pemakamannya, gang kecil itu berubah menjadi lautan manusia. Tak hanya tetangga dekat, bahkan beberapa warga dari gang lain datang ikut menghantar. Mereka datang dengan membawa bunga, doa, dan kenangan yang tak bisa dibayar oleh apapun. Pak Harun yang kini duduk di kursi roda berkata sambil menahan air mata, "Dia bukan cuma tukang sayur. Dia penjaga pagi kita, penjaga hati kita." Anak-anak pun turut membawa gambar buatan mereka, lukisan sederhana tentang gerobak, senyum, dan tulisan, "Terima kasih, Pak Samin. Pagi tak akan sama tanpamu." Warga kemudian sepakat untuk melanjutkan warisan Pak Samin. Gerobak yang dulu ia gunakan, kini tetap berkeliling, namun tidak hanya menjual sayur. Di sisi gerobak, kini tersedia kotak kecil bertuliskan, "Sedekah sayur ambil bila perlu, isi bila mampu." Dan ajaibnya, setiap hari, kotak itu selalu terisi. Kadang uang 1.000, 2.000, kadang juga bahan makanan. Dan selalu ada orang yang mengambil dengan malu-malu, dengan rasa syukur yang dalam. Tak ada yang mencatat, tak ada yang bertanya. Seperti yang Pak Samin ajarkan, memberi adalah soal hati, bukan soal hitungan. Gerobak itu kini menjadi simbol kebaikan. Bukan lagi milik satu orang, tapi milik seluruh gang. Ia menjadi cermin kecil dari apa yang Pak Samin wariskan, tentang hidup yang dijalani dengan sabar, tentang memberi tanpa pamrih, tentang mendengarkan, menyapa, dan peduli pada sekitar. Di rumahnya yang sederhana, warga memasang plakat kecil. "Rumah Pak Samin, disinilah ketulusan tumbuh dalam diam." Beberapa anak muda mulai rutin berkumpul di sana setiap minggu, membahas kegiatan sosial, belajar memasak, bahkan membuat kebun sayur kecil untuk warga. Rumah itu, meski kosong dari pemiliknya, tidak pernah benar-benar sunyi. Ia terus hidup karena semangat penghuninya dulu masih tinggal di dinding-dindingnya. Bu Sari suatu pagi berkata pada anaknya, "Nak, kalau kamu rindu orang baik, cukup lihat sekeliling. Karena kebaikan itu tak pernah pergi. Dia hanya berpindah bentuk, dari senyum ke tindakan, dari tangan ke hati." Kini, setiap klakson kecil yang terdengar dari ujung gang bukan hanya penanda datangnya sayur. Ia adalah suara cinta, suara harapan, suara yang mengingatkan bahwa pernah ada seseorang yang dengan langkah pelan dan gerobak sederhana menyentuh hati begitu banyak orang. Pak Samin mungkin telah tiada, tapi senyumnya menetap. Ia tinggal di senyum Bu Ratna saat membagikan belanjaan lebih untuk tetangganya. Ia hidup dalam langkah Narto saat membawakan tahu gratis ke rumah Pak Harun. Ia bersembunyi dalam tawa anak-anak yang kini saling menyapa satu sama lain. Dan paling nyata, ia hadir dalam setiap pagi yang diawali bukan dengan keluhan, tapi dengan rasa syukur. Karena orang baik tak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berubah menjadi cahaya, yang menuntun langkah banyak hati untuk terus berjalan dalam kebaikan. Warisan yang tak terlihat, tapi terasa. Hidup tak selalu tentang pencapaian besar atau nama yang terukir di papan sejarah. Kadang, hidup justru berbicara lewat langkah-langkah kecil yang konsisten, lewat senyum yang tulus, dan lewat kebaikan yang tak pernah menuntut balasan. Pak Samin tak pernah menjadi tokoh besar, tak punya gelar panjang di belakang namanya, dan tak memiliki apa-apa selain gerobak kayu dan hati yang lapang. Tapi dari ketulusannya, dari keberaniannya menyapa pagi dengan senyum meski lelah, dari keputusannya berbagi walau tak berlebih, lahirlah pengaruh yang jauh lebih kuat dari sekadar materi. Ia telah mengajarkan satu hal penting kepada kita semua, bahwa keberkahan hidup tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan, bahkan dalam bentuk paling sederhana. Kini, meski Pak Samin tak lagi terlihat di ujung gang, warisannya hidup di antara kita. Dalam setiap sapa pagi, dalam setiap gerakan tangan yang membantu, dan dalam setiap niat baik yang tumbuh diam-diam. Kita mungkin tak bisa menjadi seperti beliau sepenuhnya. Tapi kita bisa belajar, kita bisa memulai dari hal kecil, menyapa tetangga, memberi sedikit waktu, berbagi seulas senyum. Karena siapa tahu, hal kecil itu bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Sebagaimana senyum Pak Samin telah menjadi pelita bagi gang kecil ini. Selamat jalan, Pak Samin. Terima kasih telah menunjukkan pada kami bahwa hidup yang berarti bukan tentang menjadi siapa, tapi tentang menjadi berguna, dan tetap tersenyum, meski hari kadang berat dijalani.
Semoga Allah membalas semua ketulusanmu dengan tempat terbaik di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin.